Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Sudah sarapan hari ini? Sudah. Coba sekali lagi Ibu ingin dengar semangat pagi. Sip, itu baru namanya betul-betul semangat. Siap belajar hari ini? Iya. Oke, Ajis pimpin doa, Nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil falahum na'atin ma'kul. Shadaqallahul adzim. Amin. Semoga apa yang sudah kita baca tadi mendapatkan pahala ya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai Ibu ingin mengabsen dulu nih dari anak-anak semuanya ya. Tadi sudah sarapan ya pagi ya? Nah, nanti ketika Ibu sebut namanya, coba sebutkan Ibu ingin tahu kalian sarapan apa ya tadi pagi. Ya. Kayaknya enak-enak nih, soalnya semangatnya luar biasa ya. Abizar, sarapan apa nak? Wis, ayam goreng, keren. Kemudian Aisyah Farhana, telur goreng. Pakai nasi nggak? Pakai ya. Aldino, nasi uduk. Hebat. Aldino. Anita Sekar Ayu, izin. Ada yang tahu kemana Anita? Tadi ada kabarnya ya, keperluan keluarga. Oke, Anita, izin. Ardan Maulana, ayam goreng. Faiz, nasi uduk. Izatin, izin. Ada keperluan lagi ya. Kirana, telur ayam. Ladies, ayam. Maheza Gilang, wis keren.
Muhammad Abdul Aziz. Hah? Apa? Ayam bakar, wih. Pagi-pagi udah makan ayam bakar. Hebat ya. Enak, Jis? Enak. Muhammad Revan nasi goreng. Nuri. Sop. Sop apa nih? Sop baso. Sayunes burger. Sesi nasi uduk. Sofia nasi uduk. Kemudian Zaki ayam. Saskia. Saskia ada? Tidak ada. Oke. Sudah ya semua ya. Nah, siap belajar hari ini? Siap. Ada lagi yang belum keabsen? Siapa? Ah ya, Zulfa, Rizky, Sila. Sudah sarapan? Sudah. Kok jawabnya lemes? Sudah sarapan? Sudah. Sip. Oke, biar tambah semangat, kita menyanyikan lagu Garuda dulu ya. Supaya nambah semangat nasionalisme kita. Berdiri dulu, Ibu minta. Tangan kanan dikepal ke dada kiri ya. Siap? Boleh menghadap sini untuk menyanyikan lagu Garudanya, Rizky. Oke ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat Nusantara, kita di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silahkan duduk kembali. Terima kasih. Sebelum masuk ke pelajaran selanjutnya, Ibu ingin tanya dulu. Masih ingat tidak pembelajaran minggu sebelumnya? Ada vampir di rumah ini. Belajar tentang apa? Ada vampir di rumah ini. Ada vampir di rumah ini. Itu berupa bacaan atau apa yang kalian sebut tadi? Bacaan ya? Sebuah cerita. Menceritakan apa sih di dalam teks tersebut? Aliran listrik yang? Coba yang kencang suaranya. Aliran listrik yang terus mengalir walaupun sudah dimatikan. Walaupun sudah dimatikan. Jadi seolah-olah seperti vampir yang terus menghisap darah ya. Tapi ini adalah bukan darah yang dihisap, tetapi aliran listrik. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang baru, tapi masih berkaitan dengan yang sebelumnya. Coba kalian lihat di sekeliling kelas kita. Ada tidak di ruangan ini yang menggunakan benda yang menggunakan aliran listrik? Kipas angin. Lalu apa lagi? Lampu. Ada lagi kah? Saklar? Enggak, benda yang menggunakan energi listrik di kelas ini apa saja? Kipas dan lampu. Berarti ada dua ya, hanya dua benda, yaitu kipas dan lampu. Coba sekarang lihat baik-baik kipas angin yang ada di depan semuanya. Perhatikan gambar benda tersebut. Coba sama kalian ilustrasikan atau berikan gambaran berupa kalimat yang namanya benda kipas angin. Boleh angkat tangan. Sofia, apa? Kipas angin berbentuk bulat. Kipas angin berbentuk bulat. Betul, hebat. Apalagi? Oke, ini dulu yang angkat tangan. Mempunyai baling-baling. Terus apalagi, lengkapi lagi kalimatnya? Melalui
Baling-baling. Dengan cara apa mengeluarkan anginnya? Dengan menggunakan energi listrik. Wah, hebat nih, sudah ada. Oh, ada tambahan lagi, Zulfa. Oh, Zalfa, maaf. Listrik menyala dengan menggunakan ini ya, ini namanya kabel. Terus dikemanakan kabelnya? Dicolokkan ke dalam stop kontak. Betul sekali. Jadi yang tadi kalian sebutkan, benda kipas angin nih yang ada di depan sudah menggambarkan suatu benda atau objek yang bernama apa itu? Kipas angin. Nah, sekarang kita akan belajar tentang teks deskripsi, ya kan? Apa sih teks deskripsi itu? Teks yang menggambarkan sebuah objek dengan Hebat sekali, betul. Ada tambahan? Teks yang menggambarkan sebuah objek dengan rinci. Boleh tambahkan temannya? Objeknya itu bisa apa saja sih? objek, tempat, kejadian. Objeknya bisa tempat kejadian. Lalu apa lagi? Objek itu masih luas ya. Benda. Bisa berupa tempat, bisa berupa benda seperti yang kalian lihat nih di depan. Apa ini namanya? Meja. Kalian tahu meja? Coba siapa yang mau menggambarkan bentuk meja? Bentuk meja, lihat baik-baik meja. Coba gambarkan, deskripsikan. Meja itu berbentuk apa sih? Meja berbentuk persegi panjang. Lalu ada apa lagi di meja ini? 2 kaki, hitung kakinya ada berapa? Memiliki 4 kaki. Lalu apa lagi? Betul, terbuat dari kayu. Terus fungsinya untuk apa kalau di sekolah meja ini? Untuk menulis, membaca, alat atau sarana prasarana untuk kegiatan belajar mengajar, ya kan? Nah, tadi sudah betul. Kalian tahu lagu Lihat Kebunku tidak? Kita sama-sama ya. Kalian sambil bayangkan nih. Tadi betul kata teman kalian, teks deskripsi adalah suatu teks yang menggambarkan objek secara rinci. Sehingga seolah-olah orang lain itu ikut merasakan apa yang dilihat, apa yang didengar, ya kan? Nah, sekarang kita sama-sama ya. Coba sambil kalian bayangkan, sama-sama menyanyikan lagu Lihat Kebunku. Ada apa saja di situ, bagaimana gambarannya, oke? Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari gembira bunga, mawar berhati, semuanya indah. Nah, kira-kira dalam lagu tersebut termasuk teks deskripsi bukan? Termasuk. Mengapa? Karena menggambarkan sebuah kebun bunga. Oke, coba kelompok ini ibu belum dengar pendapatnya. Apakah lagu Lihat Kebunku termasuk teks deskripsi? Mengapa? Karena ayo dibantu. Jangan takut salah ya, Sok. Lihat kebunku. Termasuk teks deskripsi bukan? Kenapa? Karena di dalam teks tersebut terdapat bunga. Ada menggambarkan bunga kan? Bermacam warna. Oke, lemes amat. Ice breaking dulu ya. Siap? Oke, tepuk 1. Biar semangat. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 4. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 5 2 kali. Oke, hai kelebihan.
Nah, sekarang Ibu akan berikan tujuan pelajaran kita kali ini tentang teks deskripsi ya. Sama-sama kita baca supaya kalian juga ikut memahaminya ya. Tujuan pembelajaran teks deskripsi kali ini ada dua. Yang pertama adalah, ayo baca sama-sama. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, nah, jadi pembelajaran kita kali ini ada dua ya kegiatannya. Yang pertama nanti kita diskusi. Kalian akan berdiskusi dengan kelompoknya, membuat teks deskripsi. Lalu yang kedua yaitu Ibu nanti akan bagikan gambar. Dengan melalui media gambar, nanti ketika temannya presentase, kelompok yang lain menebak kira-kira judulnya apa sih dari teks tersebut. Ya, dan dapat mempresentasikannya dengan baik ya. Jadi tujuan kita ada dua. Tapi sebelum itu Ibu cek dulu nih kelompoknya. Ini sudah kelompok yang sebelumnya ya, sudah dikelompokkan. Tapi Ibu cek dulu. Coba yang kelompok yang mempunyai hobi menggambar yang di mana duduknya? 1, 2, 3, 4, 5. Komplit anggota? Komplit. Yang punyanya hobi menulis duduknya di sebelah mana ini? Ini 1, 2. Oke, yang ini tadi temannya tidak hadir 1 ya. Yang hobinya bernyanyi? Oke, ada 4 orang, 1 temannya tadi tidak masuk atau izin. Oke, sekarang tadi sudah ya, teks deskripsi. Nah, ini dia pengertian teks deskripsi, yaitu suatu teks atau suatu bacaan yang isinya menggambarkan objek. Betul, tadi ada objek katanya. Tempat dan peristiwa tertentu dengan sangat rinci. Hal ini bertujuan agar pembaca bisa seolah-olah ikut merasakan langsung apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan suatu objek benda, tempat, atau orang secara nyata. Ya, jadi menggambarkan rinci ya kan, tadi yang lihat kebunku rinci. Contoh yang kipas angin dirincikan juga. Kemudian tadi contoh apa satu lagi di depan? Meja. Struktur teks deskripsi. Struktur itu adalah hal-hal yang harus ada dalam sebuah teks deskripsi ketika kita membuatnya. Yang pertama adalah adanya judul. Judul itu harus relevan, singkat, dan menarik. Jadi buat judul itu tidak usah panjang-panjang. Kalau berdasarkan pemaparan dari materi ini ya. Judul itu harus relevan, singkat, dan menarik. Tujuannya adalah supaya orang lain tertarik untuk membacanya. Lalu yang kedua, identifikasi. Identifikasi itu gambaran umum tentang objek, tentang benda, tentang tempat, apapun itu. Misal, memaparkan sejarah, makna, lokasi, dan lainnya. Yang selanjutnya adalah klasifikasi, mengelompokkan objek yang sudah ditetapkan. Deskripsi, menjelaskan apa yang dilihat, misalnya warnanya, bagian, lalu kesan. Nah, pada bagian ini bersifat subjektif. Apa subjektif, masih ingat? Masih ingat apa subjektif itu? Subjektif adalah penilaian pribadi ya kan, masing-masing. Jadi penilaian Fai akan berbeda dengan penilaian yang dilakukan oleh Kirana. Jadi macam-macam ya, ini bisa bervariasi. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan, kesan umum penulis akan objek. Ini sifatnya opsional. Opsional itu boleh ditulis, boleh ada, boleh juga tidak. Nah, jadi sampai sini sudah jelas belum kira-kira tentang apa itu teks deskripsi? Sudah ada gambaran. Sekarang selanjutnya adalah menulis teks deskripsi. Nanti kita akan praktek.
Yang pertama, langkahnya adalah memilih topik yang akan dijadikan dasar penggambaran cerita. Misal kita buat satu contoh, topiknya adalah apa ya? Seblak. Kalian kalau istirahat suka jajan seblak ya? Seblak. Ada di kelas ini yang belum pernah makan seblak? Ada? Oh, berarti sudah tahu nih. Pasti bisa akan mendeskripsikan sebuah seblak. Lalu yang kedua, mengamati objek yang akan dideskripsikan. Objeknya apa? Makanan ya. Tadi itu topiknya adalah tentang makanan. Objeknya adalah seblak. Dan objeknya adalah seblak. Terus mengumpulkan data-data seperti angka, grafik, atau ilustrasi. Karena kita contohnya seblak, kita ambil yang mengumpulkan datanya ini aja nih. Yang ilustrasi itu adalah gambaran. Jadi kalian memaparkan, menggambarkan, oh seblak itu seperti apa sih? Kebayang seblak? Kebayang tiap hari jajan seblak ya? Lalu yang selanjutnya adalah membuat pola pengembangan paragraf, mau deduktif atau induktif. Deduktif itu adalah kalimat utamanya atau pokok pikirannya berada di depan atau belakang. Deduktif berarti di depan. Kalau induktif adanya di belakang. Selanjutnya menyusun kerangka, mengembangkan kerangka dan menulis judul terakhir. Tentunya untuk praktek membuat ini kita mundur lagi nih ke sini. Nah, gambaran umum tentang objek. Objeknya tadi apa? Seblak. Kita gambarkan sejarah misalnya. Misal, kata pertamanya adalah seblak. Seblak merupakan makanan khas yang berasal dari mana seblak? Sunda, khususnya daerah Bandung. Seblak merupakan makanan ciri khas yang berasal dari Bandung. Lalu dikembangkan lagi yang lainnya, misalnya mau mendeskripsikan bagian dari warna. Seblak itu biasanya warnanya bagaimana sih? Merah. Terus apa lagi? Bening. Ada ya, kalau yang bening putih berarti dia tidak memakai cabai, sambal. Ada kerupuknya, toppingnya macam-macam, ya kan? Rasanya seperti apa seblak? Enak. Itu dari rasa, berarti dari indera pengecapan ya rasa. Kalau secara dilihat tadi warnanya merah. Oke, selanjutnya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Yakin? Nanti pas praktek pada bingung. Kalau gitu Ibu tanya deh, kalau misalnya tidak ada pengertian teks sudah. Sekarang Ibu tanya, kalian pernah tidak mendeskripsikan suatu benda? Pernah tidak? Pernah. Contohnya apa? Selain yang tadi ya, selain kipas, selain bangku, yang lainnya pernah tidak mendeskripsikan benda? Pernah. Apa contohnya, Ajis? Spidol. Oke, Ajis pernah mendeskripsikan spidol pada temannya. Coba Ajis utarakan. Kasih tahu ke temannya nih. Spidol berbentuk dalam berupa kalimat. Spidol berbentuk seperti pajak. Terus? Bulat. Ada bulatnya. Oke, apalagi? Terdapat tinta hitam. Hitam atau hitam? Hitam. Oke, siapa lagi yang pernah mendeskripsikan? Banyak dari benda sekitar yang bisa dijadikan objek. Penggaris, boleh. Mana contoh penggaris ya? Oke, pernah mendeskripsikan penggaris seperti apa? Oh, ini ada. Minjam. Ayo, apa? Apa penggarisnya? Terus? Bendanya adalah benda padat. Betul, benda padat. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Benar ya? Berarti sebetulnya kalian dalam kehidupan sehari-hari pernah ya, pasti pernah yang namanya mendeskripsikan suatu
benda. Cuma kalian bingung, ini ternyata di dalam pembelajaran masuk ya, ada di dalam bahasa Indonesia yang bernama teks deskripsi. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, sebelum kita praktek untuk menulis teks deskripsi, kita simak video berikut ya, cara pembuatan teks deskripsi. Simak baik-baik. Selamat datang di video bahan ajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang teks. Mari kita perhatikan mulai. Pernahkah kalian memiliki tempat tersebut? Apa saja ya kira-kira yang harus kalian tingkatkan tentang gambar tersebut? Sebuah paragraf atau kata deskripsi menggambarkan suatu objek dengan tempat atau orang secara nyata. Tujuannya agar pembaca merasa, melihat, dan menemukan objek dari kata tersebut. Itu adalah contohnya. Hari Minggu pagi di rumah kepada di pasar ada banyak orang jual beli mobil. Ada sayur, buah, ikan, dan lain sebagainya. Suasana di pasar sangat ramai. Penjual dan pembeli terdengar orang tawar menawar barang dari. Aku menutup hidung karena waktu menjual ikan asin. Kalau ikan asin sangat banyak. Sekarang kita perhatikan gambar ini. Jangan lupa silakan pilih kalian untuk memberikan apa yang kalian lihat, dengar, dan rasakan ya terkait gambar. Mari kita gunakan huruf hingga kita untuk menciptakan gambar ini. Kita mulai dari akan lihat sambil kita tuliskan apa saja yang dapat kita lihat dari gambar. Siap, kita mulai ya. Saat tidur, ayah dan ibu mengajakku pergi ke mana. Suasana di kamar sangat ramai. Ada yang berenang, menjadi pagi, dan juga banyak pohon kelapa serta burung cemas terbang di langit. Wow, kamu sudah bisa menulis deskripsi. Mudah bukan? Selanjutnya, mudah menjadi. Kita tidak sedang berada di tempat tersebut. Kalian bisa mempersilakan saja bahwa yang ada di tempat tersebut. Kita mulai ya. Dengan apa saja yang itu kamu bayangkan dan bagaimana apa yang kalian lihat ya. Mau apa ya? Sepertinya bau ikan asin yang dijemur di pantai dan mencium bau ikan asin yang sedang dijemur. Apakah ada bau lain? Kalau tidak, kalian juga juga dan tahu untuk kalimat mereka ya. Kita lanjutkan kita kebenaran kita yuk. Kira-kira apa saja ya yang terdengar yang tersebut? Ya benar suara ombak. Yuk kita tuliskan kalimatnya. Suara ombak bisa terasa menyenangkan. Ada juga suara tawa anak-anak yang berenang dan bermain di pantai. Suara burung yang terbang menambah suara. Apakah ada suara lain lainnya? Kalian bisa menambahkannya pada paragraf yang kalian buat. Dan apa yang kita lakukan? Nah, dari kata tersebut. Wah, matahari tanpa bentuk pendeknya. Yuk kita tuliskan suasana tersebut. Cuaca seperti cerah dengan matahari yang bersinar. Gumpalan-gumpalan awan terlihat kemudian. Hatiku senang berlibur ke pantai bersama ayah dan sekarang Anda sudah mendapatkan teks deskripsi dengan menggabungkan semua kalimat.
video yang bermanfaat dan memudahkan kalian untuk mengerjakan skripsi. Sampai ketemu di video pembelajaran yang lainnya. Oke, sudah ada gambaran lagi tentang teks deskripsi? Sudah, mudah-mudahan video tadi ya menambah referensi kalian untuk kita praktek menulis teks deskripsi. Ini kita mulai tugas ya. Ibu ada beberapa gambar. Ya, di sini ada beberapa gambar. Nanti kalian pilih gambarnya berdasarkan kesepakatan kelompok mau gambar apa yang disetujui untuk dibuatkan teks deskripsinya. Nah, ini kan tadi di awal atau kelompok sebelumnya sudah terbagi ada 3 ya. Ada yang mempunyai hobi menggambar, ada yang hobinya menulis, dan juga ada yang hobinya bernyanyi. Oke, berarti nanti gambar sudah dipilih. Khusus untuk yang hobinya menggambar, berarti LKPD-nya akan berbeda. Ya, jadi yang nanti Ibu berikan LKPD-nya bukan berupa gambar, tapi suatu teks bacaan yang mengilustrasikan suatu tempat. Nanti kalian silahkan dibuat gambarnya. Kalau yang hobinya menulis, nanti kalian pilih gambar yang sepakat bersama kelompoknya dibuat deskripsinya. Kalau yang hobinya bernyanyi, setelah itu nanti presentasikan berupa apa kalau yang hobi nyanyi? Nyanyian ya, berupa nyanyian. Oke ya. Ibu bagikan tugasnya. Minumnya boleh di pinggir. Kelompok ini boleh pilih gambar, silakan. Oke. Berarti kelompok ini kertasnya ini yang hobi menulis ya tadi ya. Oke, gambarnya silahkan dipilih. Itu oke, boleh. Berarti ini ya. Ini aduh. Kenapa? Izin ke toilet mah enggak boleh. Boleh. Ya. Sok. Berarti ini yang tidak terpilih oleh kelompok ya. Gambarnya ya Ibu ambil lagi. Jangan lupa langsung ditulis nama-nama anggota kelompoknya ya. Biasanya suka ada yang tertinggal. Kalau ada yang bingung nanti boleh sambil dilihat ini langkah-langkah atau struktur dalam sebuah teks deskripsinya. Nama dulu jangan lupa. Biasanya suka ketinggalan. Anggotanya ada berapa? Ada 5 ya? Satu orangnya nggak cukup di sini aja di bawahnya ya? Hah? Oh iya. Kasih tanda ini dong, koma. Gratis. Kenapa? Boleh, nggak apa-apa. Tapi ininya nulis di bawahnya ya. Sambil diskusi dengan temannya.
Nah, ya pakai alas supaya ini. Boleh diskusi bantuin ini. Nah, lihat nih gambarnya tuh. Ya. Pinjam pulpen. Kenapa kelompok ini nggak ada pulpen? Oh, ini banyak. Tapi itu lagi. Ini nih, dilihat baik-baik tuh gambarnya tuh ada apa saja di dalam. Itu. Biasanya kalau gambar ini adanya di daerah mana sih? Ya, termasuk apa namanya? Budaya ya itu mah ya. Di Jakarta ada nggak itu? Ada. Maaf, pakai pulpen saja. Ada itu di Bogor. Ya, silahkan lanjut. Oh ya lupa, Ibu kasih waktu kurang lebih 30 menit ya untuk menyelesaikan tugas teks deskripsi ini. Cuacanya sangat cerah ya, panas. Apa? Kenapa? Enggak tuh. Kenapa ditutupin? Biarin aja kan satu kelompok biar dibantu sama temannya. Nah, gambarnya simpan di tengah dulu sebelum ditempel supaya kelompok teman yang itunya bisa lihat. Kenapa? Gak apa-apa suaranya yang kenceng aja kan satu diskusi satu kelompok. Asal jangan sebut keras yang ini nih. Nah, nanti kelompok lain bisa tahu. Kalau yang lainnya mah boleh kerja kelompok jangan susah. Nggak apa-apa sok bersuara. Tapi nggak kedengeran sama temennya. Wih. Nah, kerja kelompoknya sesama teman satu kelompok. Ketika itu jangan berbisik. Nanti kan nggak kedengeran sama temen yang itunya kan. Boleh bersuara jangan susah.
Kecuali pas bagian judul. Oh ya lupa tadi ya Ibu gak beritahu tadi. Jangan lupa di terakhir adalah kalian membuat apa ini nih namanya nih? Apa? Ya, judul. Jangan lupa setelah selesai teksnya beri judul. Karena nanti terakhir kita akan bermain tebak judul. Nanti kalau kelompok ini sudah jadi teksnya, diskusi untuk nadanya mau seperti apa nanti pas presentase. Kenapa? Oh, masih itu kok lama waktunya. Kan membuat, kan tadi kata Ibu kurang lebih 30 menit. Kan membuat gambarnya nggak sembarangan buat gambar, ya kan? Dibaca dulu, ini ilustrasinya ada apa saja. Ya nggak apa-apa, kan karya sendiri. Iya. Ya kan? Dibaca dulu nih ilustrasinya, kira-kira ada apa saja di gambar tersebut. Nanti jangan lupa terakhir adalah pembuatan yang judulnya yang sesuai dengan itu, yang sesuai dengan gambar, dan sesuai teks yang sudah dibuat sama kelompok. Ya, kira-kira judulnya yang tepat itu apa sih untuk gambar ini? Kalau tidak cukup boleh di bawahnya, boleh di belakang kalau masih apa? Mau ke toilet boleh. Kenapa? Hah? Apa ini bacanya?
Lanjut ya. Diskusi dengan temannya boleh, bersuara, silahkan. Kalau lagi diskusi kan kalau rame nggak apa. Oke. Sudah jadi yang gambar setengah jalan? Hei, santai, bantuin temannya, kelompoknya. Kenapa? Toilet. Sok. Udah Ajis keluar tadi. Sudah? Sudah? Oh, sudah. Ini kelompok ini. Coba Ibu lihat hasilnya. Terakhir. Oke, nanti pas presentasi ke depan dibagi ya. Supaya apa? Supaya semuanya kebagian untuk mempresentasikan. Jadi jangan satu orang yang baca. Ya, misalnya ya dibagi-bagi. Misalnya Gilang bagian mana? Nuri bagian mana? Sasa yang mana? Sok. Jadi semuanya kebagian. Tapi yang ini nih ya, bagian ini jangan dibaca. Karena nanti ini ditebak oleh kelompok lain judulnya ya. Jangan disebutin ini ya. Sok dibagi tugasnya. 10 menit lagi ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oh, kenceng banget. Enggak apa-apa. Ini kan apalagi ini bernyanyi. Udah diskusi belum nadanya? Udah. Belum. Nah, diskusikan. Mau pakai nada apa? Tapi liriknya ini teks yang sudah dibuat, teks ya bebas. Nadanya mau yang itu. Ya, kalau kelompoknya setujunya itu ya nggak apa-apa. Tapi kata-katanya lihat ini ya. Berarti kalau yang bernyanyi bareng-bareng dong. Nyanyinya ya jangan sendiri-sendiri. Bagian ininya jangan disebut. Nih lihat ya. Nanti ini ditebak sama kelompok lain ya betul. Judulnya jangan disebut.
Bukannya kami. Kelompok bernyanyi sudah? Sudah, oke. Boleh ditambahin nggak? Karena kan itu udah. Tapi aku udah pendapatan Oh, boleh. Asal yang sesuai dengan ilustrasi gambar yang sudah dibuat. Dua kelompok sudah, tinggal kita tunggu 2 kelompok lagi ya. Bernyanyi dan menulis. 2 kelompok lagi yang menggambar sedang proses sebentar lagi. Yang ini bagaimana? Sudah selesai. Oke, kita tunggu 1 kelompok ya. Yuk, semangat. Boleh bantuin untuk mewarnainya supaya cepat. Oke, sip. Bentar lagi. Sudah dibagi? Udah, oke. Yang ini nih Ibu belum cek. Nanti, ini kan kelompoknya ada 4 ya. Nanti ketika maju ke depan, persentasenya dibagi. Jangan yang baca 1 orang ya. Ini kan dari sini, satu sini tuh aku. Lihatnya aku, terus sini Adi. Terus sini, sampai sini, itu ada. Terus sini, dari sini sampai sini. Baru ilustrasi itu dan aneka selanjutnya aku. Oh gitu. Oke, siap. Judulnya sudah. Oke. Tinggal 1 kelompok lagi ya, sebentar lagi nih. Oh ya, jangan lupa judul dalam setiap teks deskripsinya jangan lupa ditulis. Judul pada teks deskripsinya jangan lupa ditulis apa? Judulnya yang sesuai dengan ini. Oh, salah. Oh gitu. Tapi kan sesuai dengan gambar kira-kira apa? Sok diskusi dengan kelompoknya. Panjang maulid. Jangan kenceng-kenceng denger tah. Tuh, boleh gitu. Terus? Panjang maulid Nabi Muhammad. Sudah siap? Satu kelompok lagi ya, sabar ya. Yang mewarnai belum. Oke, sambil tunggu yang ini ya. Sambil tunggu yang menggambar, Ibu jelasin dulu nanti aturan presentasi ya. Nanti nih, 1 kelompok, kalian maju ke depan, mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian, nanti kelompok lainnya adalah menyimak, mendengarkan. Setelah itu adalah menebak judul teks deskripsi dari kelompok tersebut. Sama satu lagi, Ibu minta tanggapan dari kalian. Bagaimana kelompok yang sudah presentasi hasilnya? Bagus atau menurut kalian seperti apa? Itu ya, nanti kelompok lainnya ada yang menebak judul segala macam. Siap gambar? Sebentar lagi. Oke. Sudah ketemu lagunya? Sudah? Hah? Lupa. Ayo coba diskusi lagi. Kalau lupa. Udah. Mau nada apa? Nada lagu apa? Enggak apa-apa, coba Ibu lihat. Hah? Lihat ke buku.
Putih dan oranye, setiap hari ku datang padamu, mengetahui dia benda dan ada juga pohon yang tinggi dan di sana segala yang tinggi dan terdapat rumput-rumput tumbuh dan ada juga bunga warna-warni la 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 dan dulu. Tambahin satu lagi kali. Dang dang ding ding. Udah ya? Bebas sok terserah itu Maya. Sudah. Tadi kelompok yang selesai pertama duluan siapa? Ini. Oke, berarti ini nanti maju pertama. Yang kedua tadi siapa? Ini. Yang kedua ini. Oke, bernyanyi. Ketiga menulis. Yang terakhir adalah kelompoknya menggambar. Oke, siap? Belum? Lama. Kalau menggambar memang memerlukan waktu ya. Kalau yang ini kayaknya 30 menit itu kurang ya. Tapi kita terbatas ya. 30 menit. 3 menit lagi kita mulai presentasi ya. Oke, sambil menunggu temannya nih yang selesai. Tepuk fokus. Aku Naila Nanjangan Nanina fokus. Tepuk semangat versi sedang, masih hafal? Ya, masih hafal? Oke, versi yang sedang saja ya, kesempatannya sedang. Tepuk semangat. Dan dadah. Ding ding ding. Dung dung dung. Dan dadah. Ding ding ding. Dung dung dung. Masih mau tepuk semangat lagi? Sudah cukup? Sambil nunggu teman satu lagi. Sudah siap belum Kirana kelompoknya? Belum. Tinggal mewarnai satu lagi ya? Iya. Tinggal mewarnai itu satu. Oke. Ada warna lagi nggak itu? Pensil warna yang warna gitu satu lagi? Ada. Kalau ada bantuin. Aduh, nih supaya cepet. Sama nggak warnanya dengan ini? Beda. Beda ya? Masih semangat? Masih semangat? Jangan nyontek, gak boleh lihat judulnya. Nanti kan kita tebak judul. Ya, hop. Sambil menunggu temannya lagi kita ngapain nih biar tidak bosan? Nonton. Wih, nonton. Nonton apa? Wih, kartun. Nonton yang tadi mending juga. Yang apa? Yang video tadi? Tapi itu sebentar lagi sih. Oke, sambil menunggu temannya ya. Kelompok ini dulu ya. 1, 2, 3, 4. Ya, presentasinya 4 kali. Coba sekali lagi lah, speaking dulu biar nggak pada lemes, semangat yuk. Panas. Masih inget tidak yang Marina? Marina itu siapa? Orang. Maka kalau orang menunjuk ke siapa? Saya. Meskipun Aldino laki-laki, ketika nyanyi Marina jangan nunjuk ke Sayunis. Ya, tapi tunjuk ke dirinya ya kan? Oke, masih ingat ya? Tapi enaknya sambil berdiri ya? Ya, sambil berdiri. Siap untuk persentase ya setelah ini langsung. Siap? Siap banget, hebat, udah siap banget katanya untuk presentasi. Siap, ayo berdiri. Sampai grogi. Ya, pemanasan dulu ya. Pelan-pelan dulu. Marina
100%. Tadi Ibu sengaja salahin. Sekarang Ibu versi cepat ya. Kalian gerakan tangannya tapi Ibu yang menyanyikan. Siap? Oke, sambil menunggu Jaki bentar lagi. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Marina, Marina menari menara. Ayo, mana menara bagaimana? Marina menari di atas menara. Oke, siap sudah ya. Tepuk semangat, masih lemas. Dang dang dang, ding ding ding, dum dum dum, dang dang dang, ding ding ding, dum dum dum, aha aha, aha aha, Oke, kelompok 1 yang sudah maju duluan, ayo. Siap? Kelompok lain dengarkan, lalu simak, kemudian terakhir adalah untuk menebak judul. Ya, jangan di belakang. Oke, siapa dulu yang baca? Oke, yang kenceng ya suaranya ya. Alam pedesaan sangat asri, suasananya tenang dan sejuk. Banyak terdapat pepohonan hijau dan pemandangan Simak kira-kira apa judulnya. Untuk menyelesaikannya, selain pemandangan alam semakin mudah dengan gemerlap. Oke, sekarang sudah selesai. Oh, belum. Oke. Aliran air yang mengalir sepanjang sawah sungguh indah dan asri, suasana di pedesaan. Oke, untuk kelompok, tar dulu bentar. Yang angkat tangan duluan dia yang kasih kesempatan untuk menjawab judul ya. Nih, Ibu kasih lihat sama kelompoknya, sok dikasih lihat gambarnya biar mereka ada gambaran. Kira-kira judulnya apa sih ini? Tadi yang angkat tangan duluan siapa? Pemandangan alam. Apa? Pemandangan alam pedesaan. Pemandangan alam pedesaan. Ibu, pemandangan alam pedesaan. Pemandangan alam pedesaan. Bagaimana judulnya? Coba dilihat. Pemandangan alam di pedesaan. Pemandangan alam di pedesaan. Kelompok siapa tadi yang jawab betul? Saya. Ini atau itu? Dua-duanya betul ya. Oh, berarti kalian menyimak apa yang tadi disampaikan. Yang mana? Semuanya. Iya, berarti betul ya. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian persentase kelompok 1 ini? Bagus. 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 Kalau bagus, kita beri tanda jempol sambil ucapkan hebat ya. Kelompok alam pedesaan hebat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2, ayo. Ya, yang heboh nih kelompok 2. Kelompok 2, yuk. Depan, Jis. Depan. Ya Allah. Sana jangan kayak mau naik kereta. Sini. Ya, siap. Oh iya. Boleh tepuk tangan.
Dung. Oh, dungnya kelebihan ibu ya. Oke. Pegang. Kasih lihat ke temennya. Tutup judulnya. Kasih lihat ke temennya. Stop. Kasih lihat. Oke. Tebak judulnya apa kira-kira dari lagu tersebut? Oke, kelompok satu dulu. Apa judulnya? Tutup judulnya sudah. Taman indah yang berwarna-warni. Oke. Taman yang indah. Taman bunga yang indah. Bagaimana kelompok 2 judulnya? Kasih lihat. Taman bunga saja, tidak ada tambahan. Tidak ada indah, tidak ada apa-apa ya. Taman bunga. Siapa yang betul? Tidak ada. Oke. Bagaimana persentase kelompok 2? Baik. Bagus lagunya? Sudah sesuai? Pinjam. Sudah sesuai belum lagu tersebut sama gambar? So ya, ada gambar berwarna-warni. Oke, kalau sesuai kasih jempol, kata hebat ya. Kelompok 2. Oke, terima kasih. Silakan duduk, tepuk tangan kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3, sok maju. Ya, siap. Masyarakat Ya, serius. peringatan tersebut tiba warga masyarakat bentuk membuat dan mengambil sedang mengambil bentuk jadi panjang maulid merupakan bermacam-macam dan ada yang berbentuk perahu, rumah dan lain-lain. Ada pesanan. Ada pesanan. Aneka naik perabotan rumah tangga dan lain sebagainya. Kalau dan nanti akan diarak dan dikumpulkan lalu dibagikan kepada tamu undangan. Oke, kira-kira judulnya apa? Ini dulu yang angkat tangan duluan ya. Apa ini? Ini ya. Apa? Maulid Nabi Muhammad. Panjang Maulid Nabi. Panjang Maulid Nabi Muhammad. Kasih lihat gambarnya. Pegang, kasih lihat ke temennya. Judulnya apa kira-kira? Panjang Maulid saja. Ada yang ketebak judulnya? Tidak. Kemarin kita barusan kan memperingati itu ya. Di depan sekolah kan setiap kelas membuat panjang Maulid. Oke, berarti tidak ada yang ketebak ya kelompok ini. Bagaimana pendapatnya kelompok 3 yang setelah persentase gambarnya sesuai tidak dengan teks yang dibuat dari gambar? Sesuai, sudah sesuai. Oke, beri tepuk tangan dan katakan hebat. Kelompok 3. Beri aplaus. Aplaus, tepuk tangan. Kumpulkan, Nak. Terakhir Sofia, kelompoknya. Ya, perhatikan, tebak judul. Aku memiliki rumah sederhana. Yo, jangan cepet-cepet bacanya. Pengen cepet istirahat kayaknya nih. Majuan. Nanti dulu Jis dibacain dulu teksnya. Namun saatnya Semangat Ajis. letaknya di lereng gunung. Tempat berada di depan jalan untuk menuju gunung di depan rumahku. Terdapat halaman yang cukup luas dan tampak hamparan sawah yang menghijau serta mendapat pohon kelapa yang
Sudah? Woi, semangat sekali. Apa? Rumah. Apa judulnya, Kak Yunes? Pemandangan rumah sore hari. Oh, pemandangan rumah di sore hari, teman-teman. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Oke, Ibu lihat, coba ya sebentar. Nih, 4 kelompok. Ibu lihat semuanya sudah bagus, sudah mewakili apa yang dibuat. Nih, kalau mau lihat gambar yang di kelompok 4, ini ilustrasinya dan ini adalah gambarannya. Jadi ini memaparkan sore hari langit berwarna jingga, ini kuning. Atapnya berwarna ungu, sudah sama dengan ilustrasi di gambar ya. Kalau begitu, menurut kalian ya, kalau menulis teks deskripsi dengan menggunakan media gambar, mudah atau susah? Mudah daripada kalian tanpa gambar. Berarti lebih mudah menggunakan media ya. Oke, terima kasih ya. Semuanya pada hebat, pada bisa untuk mengungkapkan gagasannya melalui teks deskripsi, baik berupa lagu, tulisan, ataupun berupa gambar. Oke, selanjutnya adalah, oh iya, tadi sudah ada yang menebak judul yang benar ya, dari kelompok mana saja? Boleh maju yang benar? Boleh maju? Boleh maju yang sudah benar? Oke. Ya, salah satu kelompok aja. Oke, ini adalah Ibu ada sedikit, karena tadi yang menebak yang betul 3 ya, jadi satu kelompok pulpennya atau hadiahnya Ibu simpan kembali untuk tebak-tebakan nanti pembelajaran. Ya, nanti. Geseran. Siap. Oke, mudah-mudahan ini tambah menginspirasi dan menambah semangat kalian dalam menulis dan belajar ya. Terima tidak seberapa reward dari Ibu. Mangga. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Boleh duduk kembali, silakan. Nah, setelah selesai pelajaran kali ini, Ibu ingin halo. Hai. Oke, kita refleksi dulu ya sebentar. Ibu ingin tahu sih perasaan kalian nih ketika belajar hari ini tentang teks deskripsi dengan menggunakan media gambar. Apa yang kamu rasakan setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini? Angkat 2 ibu jari kalian kalau kalian merasa pelajaran kali ini seru dan happy atau senang. Tapi kalau bosan, jempolnya dikebawahkan, diturunkan. Tapi kalau kaliannya bingung, Bu, saya materi kali ini masih bingung, belum ketemu. Pegang, memegang dagu. Oke, Ibu tanya, apa yang kalian rasakan setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini? Senang semuanya? Happy? Oke, terima kasih. Kalau begitu, sebelum Ibu tutup, Ibu kesimpulan dulu ya sebentar. Berarti teks deskripsi itu adalah suatu teks yang menggambarkan objek, baik tempat ataupun yang lainnya dengan secara rinci ya. Sehingga orang lain bisa merasakan, melihat, dan apalagi satu lagi, ikut mendengar yang kita rasakan. Oke, untuk pelajaran selanjutnya nanti kita akan belajar bab ketiga tentang sekitar kita ya. Untuk kali ini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mari kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillah. Oh, dengan
jangan tutup alhamdulillah kok gitu. Dengan membaca hamdalah, alhamdulillah gitu. Oke, Ibu tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh beres-beres.